cukup fenomenal itu adalah proyek yang sehubungan dengan adanya Asian Games kemarin. Ya, yang pertama itu Jakarta International Velodrome. Oh, yang di Rawamangun ya? Yang di Rawamangun itu memang standarnya juga standar internasional khusus untuk balapan trek sepeda. Ya. Terus kemudian ada Equestrian, Jakarta International Equestrian. Itu adalah untuk lomba ketangkasan berkuda, dan itu pun juga standarnya internasional. Dan bahkan equestrian kita itu menjadi salah satu equestrian terbaik di kawasan di belahan bumi selatan. Oh, di bagian selatan Pak ya? Ya, ya ada di Melbourne, ada di Singapura, itu kalah sama equestrian kita. Nah, yang sekarang kita lagi tanganin adalah Jakarta International Stadium, proyek untuk membangun lapangan sepak bola dan integrasi dengan kawasan. Terus kemudian juga kita sedang melakukan proyek pembangunan LRT yang sekarang sudah ada yang tahap pertama antara Kelapa Gading sampai ke Velodrome itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Ini juga diberikan ke kita, dan untuk merevitalisasi sebenarnya Taman Ismail Marzuki itu sudah tidak layak lah menjadi suatu center berkesenian, baik itu seni lukis, seni patung, seni drama atau seni yang lainnya. Yang terakhir yang cukup besar adalah proyek ITF, yaitu pengelolaan sampah menjadi listrik. Jadi ITF itu adalah Intermediate Treatment Facilities. Jadi bagaimana mengelola sampah, tapi kita fokusnya ke mengelola sampah yang menjadi energi. Karena mengelola sampah banyak, bisa menjadi kompos, bisa menjadi macam-macam. Itu. Siap. Itu progresnya sudah sejauh mana? Kalau di sini sudah sejauh mana? JIS ini Bapak sampaikan ke 28%. 28%. Jadi akhir bulan ini kemungkinan bisa mencapai 30%. 30%. Ditargetkan 2021 ya Pak ya? Di 2021 selesai. Berarti 30% hingga akhir Desember, berarti dikebut akhir bulan ya? Akhir Desember kurang lebih hampir 38 lah ya. 38, berarti di 2021 itu baru nanti lebih dikebut lagi Pak ya? Nggak dikebut memang. Emang udah tahapan-tahapan seperti itu ya? Oh siap. Untuk tim sendiri Pak? Tim gimana itu kurang lebih sekarang juga rasa hampir sama, hampir 30%. Hampir 30%. Ya selesai kemungkinan 2022. 2022. Memang lebih rumit, lahannya lebih sempit, kemudian harus ada step-stepnya membangunnya. Siap. Itu yang terkait dengan mungkin tanggapan Bapak terkait banyak seniman yang menolak terkait dengan pembangunan itu, menurut pandangan Bapak sendiri bagaimana? Nggak ada. Sekarang udah nggak ada ya? Biasa lah itu. Ya, dinamika dalam suatu proyek selalu ada, tapi alhamdulillah sekarang udah selesai. Kita masih ingat ketika waktu di DPR itu kan Bapak dipanggil sama Mbak Anies di Komisi 10 itu. Iya, terkait dengan itu. Ya, itu. Ya. Berarti sekarang udah clear Pak ya? Komunikasi dan koordinasi aja yang siap. sudah tinggal. Berarti sekarang saat ini sudah clear ya. Berarti sekarang baru terakhir akhir Desember nanti 30% target yang dicanangkan sama Jack Pro ya. Siap. Kalau untuk terkait dengan sampah energi itu yang ITF, itu gimana? Sama aja Pak. Juga semua semua proyek akhir itu 30%? Enggak, berbeda-beda ya. Kalau ITF itu sekarang ITF yang Sunter ya, yang dengan Fortum itu memang agak menjadi kendala dalam hal financingnya. Dan kita sekarang sedang menyelesaikan dengan mitra kita ya, bagaimana cara penyelesaian percepatan untuk membangun power plant yang dari sampah ini. Tapi sekarang juga kita sedang melakukan tender, ya, lagi bulan ini tender, dan mudah-mudahan di bulan November itu akan terpilih menjadi mitra kita untuk membangun ITF di kawasan yang lain. Karena sebetulnya satu ITF itu kapasitasnya hanya 2.000 ton sampah. Sementara di Jakarta ini ada 8.000 ton. Ya kan? Jadi kita mungkin perlu 6.000 itu ya Pak ya? 3 atau 4 ITF.
penempatan pertama di Sunter, yang kedua itu di mana Pak kira-kira? Udah ditinjau lokasinya? Oh, pokoknya harusnya di wilayah barat, wilayah timur dan wilayah terbagi selatan. Ya berarti ya, terbagi-bagi ya. Itu kan berhubungan dengan masalah transportasi sampahnya nih. Siap. Itu terkait dengan progres Pak. Tadi kan Bapak bicara terkait dengan progres. Kita tahu saat ini Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan sudah mendengungkan di akhir September ini akan terjadi resesi. Ada nggak sih Pak efek terhadap pandemi ini terhadap pembangunan progres pembangunan dari yang Bapak jalankan ini, yang sedang dijalankan oleh Jack Pro ini? Kalau impact sih udah pasti ada, ada dari segi mobilisasi dan segala macam. Tapi kalau dari segi pendanaan, insya Allah sih enggak ya, karena meskipun APBD-nya DKI ini sedang turun, tapi kan ada bukan project namanya, ada program ekonomi pemulihan ekonomi nasional gitu, PEN. Nah itu salah satu yang kita masukkan adalah proyek-proyek itu, bagaimana kita bisa mendapat PEN itu gitu. Dan insya Allah sih mestinya bisa ya. Nah mungkin kendala waktu aja ya, tapi kalau going forwardnya mestinya tetap jalan, karena proyek-proyek ini kan juga merupakan salah satu stimulus ekonomi supaya bergerak terus gitu. Perputaran itu Pak ya. Iya, siap.